Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du. Selamat pagi, selamat sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Puji syukur kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa menghadiri pemaparan visi-misi dalam rangka observasi kinerja kepala sekolah. Yang saya hormati Ibu Pengawas Bina SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Bapak Ibu tenaga pendidik dan tenaga pendidikan SMP Negeri Sari. Kalau kemarin Bapak Ibu sudah melaksanakan observasi kinerja Bapak Ibu dan dilaksanakan oleh saya sendiri. Nah, hari ini saya yang akan dinilai oleh atasan saya yang diwakili oleh pengawas bina yang akan menilai tentang kinerja kepala sekolah melalui pemaparan visi dan misi. Sebelumnya perlu kita mengingatkan kembali apa sih visi. Tiap lembaga, tiap instansi itu pasti memiliki visi dan misi. Kira-kira visi itu apa? Gimana itu? Pandangan. Kalau menurut Pak Irfan gimana Pak Irfan? Gambaran untuk menuju ke suatu tujuan. Pak Jeki mungkin punya pendapat lain, Pak Jeki tidak punya. Jadi visi itu bukan semuanya. Ada yang itu dari pandangan. Kalau ada Pak Irfan gambaran untuk menuju ke suatu tujuan. Jadi kalau bisa kita simpulkan, visi itu semacam cita-cita, gambaran umum ke depan, pandangan ke depan, mau dibawa mana lembaga ini. Itu namanya visi, cita-cita. SMP kita ini mau dibawa kemana? Makanya kalau sudah paham, perlu adanya visi. Bayangkan sekarang kalau satu lembaga, satu sekolah kita ini tidak memiliki visi, ya saya dulu mengajar seenaknya. Kemudian anak-anak juga itu, kegiatan anak-anak juga seperti itu, tidak ada arah. Itu perlunya visi. Kemudian ada istilah lain, selain ada visi, ada misi. Kira-kira kalau misi itu seperti apa? Misi cara untuk mencapai cita-cita tadi. Iya, gimana? Caranya seperti apa? Pak Irfan? Prosesnya, Pak Jeki, gimana? Kemampuannya. Ya, jadi cara atau proses untuk mencapai visi, langkah-langkah strategis untuk mencapai misi. Lek kepingin mencapai cita-cita seperti itu, langkah apa yang perlu kita lakukan, itu namanya visi. Nah, setelah paham seperti itu, mari kita lihat untuk ke depan cita-cita SMP Negeri 2 Bangsal Sari ini seperti apa. Nah, kita lihat di sini ada visi
SMP Negeri 2 Bangsal-Sari. Visinya terwujudnya lulusan berprestasi, beriman dan bertakwa, berbudi pekerti luhur serta berbudaya. Jadi ini cita-cita kita, cita-cita SMP Negeri 2 Bangsal-Sari ingin mewujudkan lulusan yang berprestasi, beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur serta berbudaya. Harapan kita seperti ini. Apakah visi ini bisa tercapai dalam waktu 1 tahun? Gimana? Tidak. Iya. Jadi untuk mencapai visi ini, karena prosesnya bisa 5 tahun, nanti baru terwujud seperti ini. Contoh, untuk menciptakan lulusan berprestasi, ini perlu langkah-langkahnya tertuang dalam misi. Ini misinya. Untuk mewujudkan lulusan yang berprestasi, perlu mewujudkan kurikulum sekolah yang mengakomodir potensi daerah dan mengikuti perkembangan IPTEK. Kalau siswa kita tidak kita arahkan untuk mengenal IPTEK, apakah mampu cita-cita kita untuk mewujudkan lulusan yang berprestasi? Kan nggak mampu. Oleh karenanya, di dalam misi untuk mewujudkan lulusan yang berprestasi, kita perlu untuk mengakomodir potensi daerah dan mengikuti perkembangan IPTEK. Kemudian mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang efektif, inovatif dan menyenangkan. Ini baru nanti akan terwujud siswa yang berprestasi. KPR-nya tidak efektif, anak dibiarkan kosong, tidak ada kegiatan apa-apa. Kemudian model-modelnya model jadul, tidak inovatif. Kira-kira bisa nggak anak itu berprestasi? Sangat jauh dari kemungkinan. Kemudian termasuk juga mewujudkan pendidik dan tenaga pendidikan yang berkualitas dan profesional. Ini salah satu cara untuk mewujudkan visi kita yang pertama tadi, biar lulusan dari SMP 2 Bangsal-Sari ini berprestasi. Di antaranya juga pendidik dan tenaga pendidikan yang profesional. Makanya seringkali saya menghimbau kepada Bapak Ibu guru untuk mengikuti di Kombe, kalau saya di komunitas belajar ada MPMP, ada Kombe internal. Itu tujuannya untuk peningkatan keprofesionalan kita seperti itu. Biar kita selalu update, karena sekarang harus selalu update. Karena tuntutan dari anak-anak sekarang pun juga semakin canggih, ya. Gurunya nggak mengikuti, nah, kita bisa jadi dialusi dari anak-anak. Kemudian mewujudkan sarana prasarana yang memadai dan mengoptimalkan penggunaannya. Kenapa saya memaksakan diri untuk pengadaan sarana dan prasarana ini? Saya katakan memaksakan diri, sekalipun usaha kita bagaimana harus kita punya, harus kita melengkapi sarana dalam rangka tujuan yang pertama tadi, mewujudkan lulusan yang berprestasi. Bagaimana bisa berprestasi kalau sarananya tidak ada? Kita ingin anak berprestasi di bidang akademik. Contohnya biar punya kejuaraan tingkat kabupaten saja sudah, tingkat kabupaten untuk seni hadram misalnya. Tapi hadramnya nggak ada. Apa mungkin anak itu berprestasi? Mungkin. Itu manfaatnya sarana dan prasarana.
Berikutnya, misi berikutnya mewujudkan kegiatan kesiswaan di bidang akademik dan non-akademik yang meliputi bidang keagamaan, bidang olahraga, dan seni budaya. Alhamdulillah, ini di sekolah kita sudah berjalan untuk kegiatan kesiswaan di bidang keagamaan. Ini kaitannya juga sama pembentukan karakter siswa. Di bidang keagamaan tiap pagi kita laksanakan sholat duha atau untuk ada istighosa dan sholat duha berjamaah dalam rangka pembinaan karakter. Nah, itu tadi saya katakan nggak mungkin terwujud dalam 1 tahun ini, nggak mungkin. Minimal kalau 5 tahun itu saja sudah bagus. Kemarin ada keluar, Pak, bagaimana kok sepertinya kegiatan ini yaitu tetap melalui proses, nggak bisa langsung berubah, harus langsung mati seperti itu. Karena ada yang masih waktunya sholat duhur, kita minta untuk apa? Untuk masih hari, yaitu butuh ketelatenan. Karena untuk mewujudkan visi kita tadi itu butuh proses. Tetap kita harus melaksanakan. Kemudian bidang olahraga, ini kita adakan ekstra silat. Ekstra silat awalnya ya masih ogah-ogahan anak kita, tapi alhamdulillah sekarang sudah berkembang. Di bidang seni budaya kita cari, ternyata kita mampu, kita mampu dari potensi anak di bidang seni budayanya seperti apa. Kemarin sudah kita ikutkan lomba, sekalipun masih tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kita ikutkan lomba. Saya yakin ke depan S1 kita ini sesuai dengan visi kita menciptakan lulusan yang berprestasi akan terwujud. Berikutnya mewujudkan pengelolaan sekolah sesuai standar pengelolaan. Kita biasakan untuk standar pengelolaannya. Jadi tupoksi dari kita. Tugas pokok dan fungsi kita. Jadi guru yang harus kita mendidik anak di kelas. Gak cuma di kelas. Bapak Ibu sekarang ini yang paling penting adalah pemberian teladan bagi anak. Saya seringkali mengambil sampah, mengumpul sampah di depan anak-anak. Itu dalam rangka peneladanan. Kalau melihat gurunya sudah seperti itu, saya yakin bahwa anak-anak nanti tidak akan mengikuti. Selanjutnya, mewujudkan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu sekolah baik fisik maupun non fisik. Tidak mungkin Bapak Ibu sekolah sebesar ini yang hanya ditangani oleh 15 orang dengan jumlah peserta didik kisaran 200 orang, 200 anak. Luas sekolah seperti ini tanpa melibatkan masyarakat, utamanya wali murid, itu tidak akan mungkin bisa terwujud visi kita, cita-cita kita tidak akan terwujud. Karenanya seringkali kita undang wali murid, itu saya sampaikan bahwa tugas mendidik itu sebenarnya ada pada wali murid, bukan pada Bapak Ibu guru. Cuma karena Bapak Ibu guru ini dikasih amanah oleh Bapak Ibu wali murid, yang kita terima dengan catatan perlu adanya kerjasama dengan wali murid. Karena waktu anak itu yang paling banyak sebenarnya bersama dengan wali murid. Di sekolah paling lama itu sekitar 6 jam. Selebihnya kegiatan anak, ada yang anak itu berangkat dari rumah sholat,
sekolah, ternyata anak itu nakal atau nggak nyampe ke sekolah, bolos. Ini manfaatnya kita perlu kerjasama dengan wali murid seperti itu. Kalau wali murid aktif, enak, mau kontrol ke sekolah. Ini dari mulai kita datangkan wali murid untuk melihat kelas anaknya itu di mana, anaknya ada atau enggak di dalam kelas. Itu salah satu langkah kita untuk mencapai misi kita. Selanjutnya, mewujudkan kegiatan untuk membentuk pribadi yang agamis, berakhlak mulia, cinta lingkungan berbudaya dan cinta kebangsaan, terbentuk warga sekolah yang beriman, bertakwa, sopan, tertib, berjiwa patriotisme dan cinta lingkungan. Ini yang kedua sudah kita laksanakan semuanya, sampai-sampai slogan kita Caraka. Kalau dulu SMP 2 Bangsal Sari ini Caraka, SMP Caraka. Saya pikir apa Caraka itu, ternyata SMP Curah Kalong. Nah itu kita manfaatkan sekarang. Caraka itu adalah slogan untuk mencapai visi kita. Itu kita ubah. Caraka cendekia. Jadi lulusan yang cendekia, yang pintar, yang berprestasi. Kemudian R-nya ramah, ya ramah lingkungan, ramah sesama. Karena sekarang ditengarai banyak pembulian. Nah, itu alhamdulillah dengan kita memberikan slogan ramah, kemudian K-nya kreatif, dan yang terakhir agamis. Itu tujuan kita merubah cara yang awalnya nama daerah Curah Kalong, ya. Jadi kita ubah menjadi cendekia, ramah, kemudian K-nya kreatif dan A-nya agamis. Harapan kita seperti itu. Nah, Bapak Ibu, semua visi dan misi ini, terutama visi kita ini akan terwujud bila ada kerjasama di antara kita. Tidak mungkin pencapaian visi seperti ini hanya dilakukan oleh seorang kepala sekolah, bapak atau dukungan dari bapak ibu semua. Sekali lagi, untuk pencapaian visi ini bisa terwujud dengan adanya kerjasama yang baik dari kita semuanya, termasuk wali murid. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin disampaikan tentang pemaparan visi misi ini. Monggo dari Ibu Retno, mungkin ada yang ingin disampaikan. Tanya Pak ya, apakah visi misi itu ada kemungkinan berubah? Kalau misalkan berubah itu karena apa? Itu saja. Pertanyaan yang sangat bagus. Visi dan misi ini bisa jadi berubah. Tapi sekali lagi, yang menjadi dasar untuk pencapaian, untuk menentukan visi itu kan sebenarnya kita berembuk terlebih dahulu dengan melihat potensi anak-anak kita dan daerah kita. Kalau visi kita ini terlalu tinggi tanpa mempertimbangkan potensi yang ada di sekitar kita, ini bisa jadi visi ini terlalu berat untuk kita laksanakan. Sehingga kita lihat jangka panjang sekitar 5 tahun, kalau visi ini sudah terlalu berat buat kita, ya lebih baik kita rubah. Jadi visi ini tidak harus baku dan untuk selamanya. Visi ini bisa kita rubah kalau memang dalam pembuatan visi itu bisa jadi pertimbangan kita salah.
karena nggak melihat potensi. Baru setelah 5 tahun nanti kita evaluasi, oh ternyata kita mampu kok. Mungkin perlu peningkatan, ya kita tambah nanti visinya, kita ubah untuk yang lebih baik lagi. Saya kira seperti itu. Monggo mulai dari Pak, mungkin ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak, saya hanya ingin menanggapi ya, karena saya sering berhadapan dengan wali murid. Jadi ini berkaitan dengan tadi mewujudkan partisipasi masyarakat. Nah, ini semenjak Bapak ada di sini, yang saya rasakan itu ada upaya langsung, terus kemudian ada tindakan, ada juga masyarakat ikut sertakan. Nah, cuma ini PR kita Pak ya, ini saya tekan bertanya, PR kita ini menurut saya dan teman-teman di sini, di lingkungan Curah Kalong ini banyak mindset yang orang tua itu untuk apa anaknya itu sekolah tinggi-tinggi, toh nanti ujung-ujungnya di dapur. Itu kan PR terbesar kita Pak ya, PR terbesar kita yang harus kita rubah. Jadi kita harus bisa merubah Curah Kalong ini sesuai dengan cara yang Bapak sampaikan tadi. Cuma saya ingin tahu bagaimana sih upaya kita, upaya sekolah kita itu harus bagaimana cara merubah mindset lingkungan di orang-orang yang ada di pinggiran desa yang sudah tertanam sejak zaman dahulu. Ya, mungkin saya setuju ya, itu bagaimana Pak? Terima kasih Pak Evan. Itulah tantangan kita. Tantangan kita memang seperti itu Pak Evan. Lingkungan kita itu seperti itu. Tapi kalau kita ingat di mana bumi dia, disitulah langit dijunjung. Di daerah kita ini masyarakatnya masyarakat agamis, itu satu kekuatan buat kita. Kalau kita tahu bahwa masyarakat ini di sekitar sini masyarakat agamis, kita pendekatannya lewat pendekatan keagamaan. Tiap malam Kamis saya dekatkan masyarakat di sini pada malam hari ini. Saya buka dalam rangka apa? Dalam rangka mendekati masyarakat. Di sana juga kita berikan pemahaman. Kita berikan pemahaman tentang pentingnya ilmu bagi anak-anak. Itu kita sampaikan. Belum lagi pada saat pertemuan wali murid, ini selalu kita tekankan pada masalah pentingnya ilmu menurut agama. Bagaimana Pak Eko? Ada satu hadis itu, semuanya akan ditinggalkan kecuali 3 perkara. Iya. Yang pertama, waladun soleh, atau ilmu yantafa'u bihi, sedekahun jariyah, waladun soleh, atau ilmu yantafa'u bihi. Jadi yang tertinggal cuma 3, anak yang soleh, yang bisa mendoakan orang tuanya, dan juga sedekah jariyah. Nah, untuk menciptakan anak soleh yang bisa mendoakan orang tuanya ini, perlu anak-anak kita untuk kita sekolahkan. Itu yang kita sampaikan ke wali murid. Alhamdulillah dengan pemahaman seperti itu, sedikit demi sedikit wali murid ini sudah mindsetnya, kadang-kadang tadi mindsetnya sudah mulai berubah. Belum lagi pemaparan tentang program-program pemerintah. Nah, seperti kemarin ini sempat saya sampaikan ke anak-anak alumni kita. Ingat, di daerah kita ini banyak jus janda usia
lulusan kita ini menjadi jus, jadi bisa sekolah. Ayolah tingkatkan atau lanjutkan sekolah kalian, jangan cuma berhenti di SMP. Saya kira itu Pak Irfan. Jadi langkah kita sesuaikan dengan kekuatan yang ada di sini, yaitu kekuatan keagamaan. Pak, jadi mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Irfan? Gimana? Itu Pak Jeki. ini ada salah satu siswa kita kelas 7A, namanya Fatma. Itu mau sekolah tapi orang tuanya kurang dukung Pak. Nanti kan ada contohnya tetangganya itu sekolah tinggi tapi nggak jadi apa-apa lagi. Pertanyaan yang bersama sebenarnya Pak Dedi. Jadi manfaat ilmu itu sebenarnya bukan pada, nggak ada kaitannya sama pekerjaan. Itu yang sering saya sampaikan ke wali murid. Sekali lagi, ilmu dalam mencari ilmu jangan dikaitkan dengan pekerjaan. Banyak sekarang sarjana pendidikan jadi pengusaha yang sukses. Iya, banyak sarjana pertanian jadi petani yang sukses. Beda. Orang punya ilmu dengan yang nggak punya ilmu itu beda. Itu penilaian seperti itu karena melihat mengaitkan ilmu dengan pekerjaan. Ada tetangga saya yang sudah sarjana tapi kok nganggur. Ada yang cuma lulusan SD tapi jadi pengusaha. Itu kalau mengaitkan ilmu dengan pekerjaan. Jadi itu memang tugas kita juga untuk meluruskan tentang mindset wali murid yang seperti itu. Saya kira itu Pak Dini. Baik Bapak, Ibu, terima kasih atas waktunya dalam rangka pemaparan visi dan misi SMP Kedua Swasta ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi visi dan misi kita ini bisa terwujud demi kebaikan sekolah kita, utamanya